Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Peta Islam kembali hadir dengan Ustadz Abdid Susila Sirat untuk membahas mengenai kelanjutan kemarin ya, yaitu tentang khilafah. Mungkin Ya, ya sebelum kita mulai jangan lupa seperti biasa untuk like ya, nanti subscribe, dan jangan lupa untuk komentar, bagikan kepada teman-teman. Eh, Mungkin pada kesempatan malam hari ini kita hanya berdua nih Pak Adib. Sobat kita sedang oh ya, ada nggak apa-apa. Ya, acara ya, tapi masih melanjutkan tema kemarin ya, khilafah Pak Adib, kaitannya dengan kedaulatan Pak Adib. ya, 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 ya. Ya, silakan Pak Adib untuk dibuka seperti itu. Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat peta sekalian, pada kesempatan kali ini kita masih akan meneruskan pembicaraan diskusi kita mengenai masalah kekhalifahan atau khilafah atau khalifah sebagai satu kosakata yang diperkenalkan oleh Allah melalui proses penciptaan Adam ya. Jadi khalifah itu ketika diperkenalkan oleh Allah melalui Al-Quran, kita lihat kalau Al-Quran ayat yang lain dipakai sebagai bentuk kata kerjanya, itu memang artinya adalah memberikan kekuasaan. Sehingga dari sini kemudian secara aplikatif dalam bahasa yang lain, kekuasaan ini kemudian kalau sudah terdapat di dalam diri sosok tokoh atau seseorang, maka tokoh atau sosok seseorang itu menjadi punya kuasa, artinya menjadi berdaulat. Nah, menjadi berdaulat. Jadi kekhalifahan itu sendiri adalah sebuah pemberian hak kekuasaan yang oleh Allah kepada makhluk ciptaannya, yaitu manusia. Jadi sebetulnya itu merupakan kedaulatan itu merupakan kekuasaan yang diberikan oleh Allah, bukan karena manusia itu berkuasa, bukan. Jadi kekuasaan manusia itu didapatkan karena diberi oleh yang maha kuasa. Itu intinya. Intinya seperti itu. Jadi tidak kuasa berdasarkan sendiri gitu loh. Nah, untuk membuktikan bahwa manusia itu secara pribadi, secara diri sendiri sebetulnya nggak berkuasa ya, nggak berkuasa. Itu adalah kita disuruh mencermati pribadi kita, tubuh kita, fisik kita. Fisik kita, tubuh kita itu bergerak, beredar, berhidup, itu bukan karena kita, bukan karena seperti misalnya jantung. Detak jantung itu bukan karena kemampuan manusia. Manusia sangat tergantung oleh detak jantungnya, tapi detak jantung itu tidak bisa diatur oleh dirinya sendiri. Nah, itu maksudnya itu. Jadi manusia itu sebetulnya nggak punya kekuasaan apapun. Bahkan menumbuhkan rambut itu kita nggak berkuasa. Misalnya kenapa tumbuh rambutnya di sini dan di situ gitu. Kok tidak semuanya seperti kucing atau kera atau apa yang semua ditumbuhi rambut gitu. Dan kita nggak bisa mencegah, paling bisa mencukur ya, tapi tetap tumbuh nanti.
ada beberapa dan banyak itu, bahkan seperti misalnya ketika kita mencerna makanan, habis makan itu juga bukan kerja karena kepintaran kita, karena keahlian kita. Dia mencerna makanan kemudian menjadi darah, menjadi nutrisi, menjadi mineral-mineral kehidupan, itu juga bukan karena kekuasaan atau kedaulatannya manusia. Manusia itu amat terbatas kekuasaan, ya. Hanya punya kekuasaan ketika diberi. Ya, contohnya itu dalam konteks fisik, ya. Diberi sedikit kekuasaan itu mengatur nafas. Tapi tidak bisa seterusnya gitu. Kalau kita tiap hari, tiap detik harus mengelola nafas sendiri, itu malah capek kita, mungkin malah tewas, ya. Nggak cukup, nggak mampu kita. Kita tidur pun kan tanpa kesadaran jantungnya tetap berdegup, nafasnya tetap, ya kan. Jadi begitu, Mas. Berarti itu kekuasaan, kedaulatan itu kekuasaan yang diberikan oleh Allah gitu ya Pak Dim? Iya, semuanya diberikan oleh Allah dengan proses penciptaan itu. Berarti kaitannya dengan khalifah tadi apa? Kalau khalifah itu berarti orangnya? Kalau khalifah itu kekuasaan lebih kepada eksternal. Misalnya kita menjadi bisa memilih sesuatu makanan ini mau dimakan apa tidak, apa memilih yang kanan, apa yang kiri, apa yang atas, apa yang bawah. Jadi mempunyai kemampuan lebih dibandingkan makhluk-makhluk sebelumnya, termasuk binatang. Jadi dia karena binatang itu tidak diberi kekuasaan, diberi khalifah, itu diberi kekuasaan kekhalifahan, maka taat 100% makhluk-makhluk selain manusia itu. Oke. Jadi lebih kepada kekuasaan eksternal. Misalnya kita mau duduk, mau lari, mau berjalan, mau mendaki gunung, mau menuruni lembah. Ini kan kekuasaannya seakan-akan kita mempunyai kuasa, yaitu mempunyai kemampuan memilih, menjalani. Oke. Berarti artinya perbedaan sama yang kekuasaan kedaulatan tadi. Kalau kedaulatan itu kita tidak bisa mengendalikan, ya, tidak bisa memilih seperti itu ya Pak Dewi. Kalau yang kedaulatan tadi. Jadi secara mutlak manusia itu nggak punya kekuasaan bahkan untuk dirinya sendiri. Itu yang penting. Jadi secara prinsip utamanya manusia itu tidak mempunyai kekuasaan. Karena apa? Yang punya kuasa itu hanya pencipta. Yang dicipta itu tidak mempunyai kekuasaan. Tetapi diberitahu oleh yang Maha Pencipta itu bahwa manusia itu diberi sedikit kekuasaan dari yang Maha Kuasa itu. Namanya kekhalifahan itu. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kalian akan diberi sedikit dari kekuasaanku. Hanya berapa? Ya sedikit. Pokoknya tidak banyak kekuasaannya yang di manusia itu. Makanya sebetulnya makhluk yang namanya manusia, sehebat apapun itu, jangan berlagak sok kuasa atau apalagi mengaku sebagai yang maha kuasa. Karena dia itu diberi kekuasaan itu hanya sedikit. Dan kekuasaannya itu karena diberi, bukan karena tumbuh dari kemampuannya sendiri, bukan. Karena diberi. Lantas kalau hubungannya kedaulatan itu kekuasaan itu, kalau dihubungkan dengan pengertian sekarang itu kedaulatan rakyat, itu gimana maksudnya Pak Dim? Apakah ada pengertian yang menarik itu kalau kita kaitkan dengan yang namanya rakyat itu kan kemudian manusia dalam jumlah banyak, gitu kan? Ya. Pengertiannya kan seperti itu.
Ada misalnya kita lihat eh, di dalam masalah apa namanya kedaulatan, artinya kekuasaan yang dimiliki oleh manusia yang banyak yang disebut dengan rakyat ya. Ini bisa kita lihat misalnya di salah satu surat ya, Al-An'am ayat 116, saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in tuti aksaron nas wa in tuti aksaro man fil ardi wa in tuti aksaro man fil ardi itu, dan jika kalian ini menuruti aksaro man fil ardi, mayoritas atau kebanyakan manusia yang ada di bumi, yang ada di dunia, yudilluka an sabilillah, niscaya mereka itu, kebanyakan mereka itu akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Kenapa? In yatabi'una illa dhanna wa inhum illa yahrusun. Karena kebanyakan dari manusia itu mereka hanya mengikuti dugaan belaka, persangkaan belaka, bukan ilmiah. Sehingga kebanyakan mereka itu kalau diikuti ya hanya menjerumuskan gitu. Sehingga ini memang menjelaskan bahwa teori bahwa kekuasaan itu ada di tangan rakyat mayoritas itu patut kita cermati, kita pertanyakan. Di satu segi secara fungsional itu memang benar gitu. Secara fungsional, logikanya begini, yang saya maksudkan benar itu. Kalau seorang individu manusia itu ibaratnya lidi, sebatang lidi, maka kemudian sebatang lidi ini kan kurang fungsional. Kalau dipakai paling bisa untuk tusuk gigi atau untuk tusuk sate atau apa gitu. Atau kalau dibungkus pakai daun itu namanya apa? Biting itu ya. Untuk menjadi biting kalau satu lidi, satu manusia itu dia. Sehingga ketika dia bersatu menjadi sapu lidi, maka lebih fungsional. Jadi dengan teori itu memang di satu segi benar dalam arti fungsionalnya. Tetapi kalau kemudian kebenaran mayoritas ini dianggap kebenaran umum, maka coba kita cermati misalnya, mosok seseorang yang hanya lulus SD bisa makan dengan seorang guru besar atau profesor yang sudah sekolah puluhan tahun, kemudian seorang guru dengan seorang dosen atau seorang pekerja kasar gitu, buruh kuli bangunan misalnya. Kalau teori demokrasi disamaratakan seperti itu, terus apa bedanya orang yang cerdas, pinter, berpendidikan tinggi dengan tukang beca yang nyun sewu ya? Bukan secara kemanusiaan ya memang benar sama-sama makan nasi katakan seperti. Tetapi dalam hal-hal tertentu misalnya berpikir, memikirkan masa depan dan sebagainya, ya tidak adil kalau seorang dosen disamakan dengan tukang beca misalnya. Bukan berarti merendahkan tukang beca secara kemanusiaan ya, tapi kapasitas dan kemampuannya seorang guru besar misalnya ya memang berbeda lah ketika memikirkan sesuatu dengan seorang pekerja kasar atau buruh bangunan misalnya. Itu yang adil. Jadi one man one vote itu di satu segi secara hak asasi manusia memang benar sama ya. Tidak bisa dibedakan antara anak kecil, orang tua, perempuan, laki-laki, sama-sama manusia. Oke, di satu segi. Tapi di segi yang lain yang namanya ruhaniahnya, spiritualnya, yang namanya kemampuan berpikirnya, kemampuan menanggapi
menghadapi sesuatu, kemampuan merespon, kemampuan narasi, kemampuan berpikir, itu kan berbeda-beda. Jadi kalau disamaratakan, ini juga tidak adil, menjadi tidak fair. Gitu. Sehingga teori yang paling bagus diajukan oleh Al-Quran itu nanti dalam hal-hal tertentu bisa voting seperti ketika kasusnya lidi satu dengan kalau menjadi sapu lidi yang menjadi banyak itu memang beda fungsionalnya. Tetapi dalam konteks terutama manusia dalam arti spiritual ruhaninya, kapasitas keilmuan dan juga kesadaran batinnya itu musyawarah. Jadi wasawirhum bil amri. Jadi yang paling bagus itu memang sudah tertuang sebetulnya di sila berapa ini Pancasila? 4 ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh permusyawaratan ya. Iya kan? Iya. Jadi kerakyatan kalau diartikan demokrasi itu memang harus ada sistemnya, yaitu sistem namanya musyawarah. Dan di Indonesia sudah secara konstitusi Undang-Undang 45 Pancasila sudah cukup bagus sebetulnya. Hanya mungkin aplikasinya dan ininya yang kurang pas. Kalau rakyat itu ada perwakilannya dan perwakilannya itu betul-betul tulus, tidak main dusta dan bohong gitu ya. Kemudian mereka yang sudah terpilih secara berkumpul di dalam satu majelis gitu, bermusyawarah, itu kan seperti Pancasila itu pasti bagus itu. Pasti bagus. Karena itu sudah mengaplikasikan apa yang diperintahkan di dalam Quran gitu. Karena kalau semata-mata hanya one man one vote, memang nggak bisa untuk pegangan, karena manusia itu kan walaupun sama-sama manusia, tapi sekali lagi kapasitas kemampuannya kan berbeda-beda, dan itu harus diakomodasi. Jangan kemudian karena kekuasaan atau keyakinan pokoknya disamaratakan, buh dosen, buh buruh, buh kuli, pokoknya nilainya itu hanya satu. Wah, itu nanti ya hancur, pasti hancur. Oke. Berarti artinya konsep kedaulatan itu mungkin ada bedanya tapi ada kesamaannya juga ya Pak Adit ya, dari konsep penjelasan ada porsinya, ada porsi yang memang sama, ada porsi yang memang berbeda. Ya semua manusia itu di satu segi kan memang sama, tapi kan misalnya dari jenis kelamin saja kan sudah berbeda, itu kan nggak bisa disamaratakan gitu. Pokoknya foto-foto menungsone kok bolanang itu ya pada satu segi sama, tapi pada segi yang lain harus diakui bahwa laki sama perempuan itu berbeda. Memang sama-sama manusia, perempuan juga manusia, laki-laki manusia, anak kecil juga manusia, orang tua juga manusia, tapi kan kapasitas kemampuan dan segalanya kan berbeda. Misalnya pengalamannya jelas berbeda, anak kecil sama orang tua kok disamaratakan, ya berbeda lah. Jadi ada yang sama, ada yang berbeda. Dan itu harus diakomodasi semua. Berarti artinya sekali lagi untuk memahami musyawarah itu di situ. Jadi kalau ada urusan, maka wasawirhum, disuruh musyawarah itu karena manusia itu kan tidak lepas darinya masalah. Siapapun dia kan mesti ada masalah. Nah, kalau ada
ada masalah itu jangan apa-apa voting apa-apa. Oh ini kebenaran ini begini, ini berapa orang yang dukung, berapa. Itu kan terlalu menyederhanakan. Ada hal-hal yang sekali lagi yang bisa diselesaikan kan dengan voting. Misalnya contohnya itu untuk sapu lidi tadi. Lebih fungsional kalau lidi itu dikumpulkan jadi satu. Tapi ya tidak terus kemudian itu semuanya itu harus seperti sapu lidi. Nah. Oke. Berarti kalau sekali lagi secara pengertian Pak Adib, kalau untuk kaitannya dengan khalifah tadi, memang kekuasaan yang diberikan oleh Allah itu hanya kecil ya, untuk memperlakukan inilah, bisa memilih lah, eksternal lah, ya. Dia bisa memilih. Makanya oleh Allah itu diberi Al-Quran, diberi pedoman hidup, diberi petunjuk, diberi ilmu. Itu untuk apa? Untuk mengetahui seberapa jauh kapasitas kekuasaan yang dimiliki oleh manusia yang diberikan oleh Allah dalam hal apa saja. Kan disuruh berpikir, misalnya termasuk bagi anfusikum, termasuk di dalam diri kita sendiri itu kita pikirkan, oh iya, jantung kita itu tidak kita kuasai sepenuhnya, tapi kemudian paru-paru kita, nafas kita kadang-kadang bisa kita kendalikan. Kita bisa ambil nafas panjang, tapi tidak sepenuhnya juga gitu. Nah itu kan ayat-ayat juga, ayat-ayat Allah agar kita itu tahu bahwa dari semua makhluk ciptaan Allah, baik yang di dalam diri kita maupun di luar diri kita, itu ada yang bisa kita kuasai, ada yang bisa kita kuasai sebagian, ada yang bisa kita kuasai hanya sedikit, ada yang sama sekali nggak bisa kita kontrol, nggak bisa kita kuasai. Jadi kekuasaan itu ada gradasinya, ada level-levelnya. Nah, seberapa jauh kemampuan manusia? Nah, nanti dilihat dari ajaran Allah, kita akan diberitahu kapasitas kita. Oke Pak Adib, mungkin sedikit banyak ini sudah mulai nangkap ini fungsi ini, pengertian mengenai kedaulatan. Jadi intinya secara prinsip kita itu tidak mempunyai kekuasaan apapun kecuali yang diberi oleh Yang Maha Kuasa. Itu intinya, prinsipnya. Okay. Kesadaran inilah nanti yang kemudian justru akan menumbuhkan bagi manusia itu kesadaran, oh ya, kalau bahasa Jawanya itu rumangsani. Nah, rumangsani itu apa bahasa Indonesianya? Kira-kira kesadaran diri untuk tahu kapasitasnya. Tahu kapasitas. Ya, tahu diri. Jadi kita disuruh introspeksi. Kalau kita ngaji nanti di Al-Quran banyak ayat-ayat yang kita disuruh introspeksi itu. Termasuk misalnya yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Ya, kita diciptakan dari itu. Kemudian kita disuruh berpikir hanya dalam tempo 9 bulan, lebih sedikit di dalam kandungan ibu kita itu sudah berubah dari setitik sperma itu menjadi satu makhluk yang sempurna. Ini adalah sebuah revolusi bentuk, lahiriah fisik. Okay. Itu juga bukan kekuasaannya manusia sama sekali. Kita belum apa-apa, durung dadi apa-apa, Mas. Tapi sudah bergerak, bukan kemampuan manusia itu sendiri. Berarti dalam memahami tentang kedaulatan ini, kekuasaan yang diberikan oleh Allah ini juga bisa membuat kita ya Pak Adib, tahu diri tadi ya, istilahnya ngerumangsani tadi bahwa ya itu kalau tahu diri, nanti justru
kita kemudian disuruh bersyukur, la in syakartu la azidannakum. Kalau kita ini bersyukur atas kemampuan yang sudah diberikan oleh Allah dijanjikan kemampuan ini akan bertambah. Jadi gara-gara kita ini introspeksi, tahu diri, justru dengan kemampuan untuk introspeksi, tahu diri inilah kemampuan manusia ini ditambah oleh Allah. Dengan syarat kita bersyukur. Sebaliknya, kalau kita kufur, artinya sudah diberi masih kurang saja, malah nanti tidak diadab oleh Allah, tidak dikasih tambah. Inna adzabi lasyadid. Ini kayak paradoks ya, tapi begitu rumusnya di dalam ajaran Islam. Ya, kesimpulannya sekali lagi, prinsip kekuasaan yang disebut dengan kedaulatan atau kekhalifahan itu adalah pemberian. Dan pemberian ini nanti bisa bertambah dan juga bisa hilang atau dicabut oleh Allah. Nah, nanti apa syaratnya ketika kekuasaan ini jadi bertambah, kan apa syaratnya ketika menjadi hilang atau dicabut? Ya semua itu yang maha kuasa kan, prinsipnya hanya Allah SWT. Yang lainnya itu makhluk-makhluk itu seberapapun mengaku kuasa itu hanya kuasa karena diberi. Ketika pemberian ini dihilangkan, dicabut, ya sudah nggak punya kuasa apa-apa. Oke Pak Adib. Kesimpulannya itu. Iya, terima kasih Pak Adib. Itu tadi uraian mengenai tentang khalifah dan kedaulatan ya, sobat-sobat semuanya. Semoga bisa diambil manfaatnya ya, agar kita menjadi mudah-mudahan kita menjadi orang yang tahu diri lah, menyadari diri ya. Jangan lupa seperti biasa nanti ditonton berulang-ulang agar semakin paham seperti itu. Mungkin gitu dulu Pak Adib untuk podcast kali ini Pak Adib. Baik sobat Peta Islam semuanya, jangan lupa untuk komentar ya, nanti bisa memberikan masukan, saran, kritik dan lain-lain seperti itu ya. Saya cukupkan pada malam hari ini. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.